Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar? Bahagia sekali di sore hari ini. Saya Duda Harlino dan saya Alisa Subandono. Kita bertemu di acara kesayangan kita, Berita Islami Masa Kini. Dan seperti biasa pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan memberikan informasi seputar Islam yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah bisa membuka wawasan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Berita pertama kita punya apa, Cak? Nah, ini beritanya sangat menarik, Kak, karena mengenai wajah cicit Rasulullah yang menggemparkan. Subhanallah, jadi wajah cicitnya Rasulullah ya? Iya, karena katanya ada satu artikel dan bercerita tentang itu. Tapi supaya lebih jelasnya, mungkin kita langsung lihat aja yuk. Ini dia beritanya. Wajah cicit Rasulullah yang menggemparkan dunia. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa begitu banyaknya orang-orang yang mencoba untuk memvisualisasikan rupa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pernahkah terbersit di pikiran Anda mengapa Islam melarang kita untuk menggambar wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan mengapa jika kita membuat karikatur atau membuat gambar Rasulullah berarti sama halnya dengan melecehkan Islam? Sepanjang yang kita ketahui, di masa hidupnya, gambaran atau lukisan atau patung sosok Nabi Muhammad SAW tidak pernah dipublikasikan oleh siapapun, apalagi foto atau video beliau, karena di masa itu tentu saja teknologi digital kamera belum ditemukan. Jadi itulah sebenarnya masalahnya. Keharaman menggambar wajah Rasulullah justru merupakan bukti otentik betapa Islam sangat menjaga originalitas sumber ajarannya. Dan jangan sampai hal ini justru menunjukkan fitnah akan rupa dari Rasulullah SAW. Tetapi pemirsa, sadarkah Anda beberapa pekan ini muncul berita mengenai wajah seorang anak lelaki yang sangat tampan? Menurut kabar yang beredar, anak lelaki itu disebut-sebut sebagai cicit dari Rasulullah SAW. Siapakah dia? Sayyid Yusuf Halim. Itulah nama yang seringkali diberitakan dan diklaim sebagai cicit dari Rasulullah SAW. Berita yang cukup menggegerkan dunia maya ini membuat kita berpikir, apa benar ia merupakan keturunan dari Rasulullah SAW? Beberapa artikel di media online mengatakan bahwa Sayyid Yusuf Halim adalah putra dari Syekh Jamil Halim Al-Husaini, di mana ia juga merupakan keturunan dari cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Husain, putra dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi belum ada yang memastikan hal ini benar atau tidak. Meskipun begitu, ada pula yang yakin bahwa Sayyid Yusuf Halim benar-benar cicit dari Rasulullah SAW. Pemirsa, jika bicara mengenai nasab Rasulullah, beliau memiliki 40 tingkat keturunan, dan semua keturunan dari beliau pada umumnya hafal dengan silsilah mereka, sampai kepada Fatimah putri Rasulullah yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Memiliki predikat sebagai keturunan Rasulullah bukan hal yang sepele. Karena itu, ada sebuah lembaga di Indonesia bernama Rabithah Alawiyah yang bekerja sama dengan Arabithah At-Tarbiyah Al-Islamiyah di Yaman. Lembaga ini mengurusi kemurnian nasab seseorang yang benar-benar masih merupakan keturunan Rasulullah. Karena itu harus diawasi secara ketat, dan waktu 1400 tahun bukanlah waktu yang begitu panjang. Seorang ahli sejarah pun bisa mengetahui persis hal itu, karena bisa dilacak dalam kurun waktu tersebut. Mendengar berita tersebut, apakah terbersit di pikiran sebenarnya seperti apa ciri-ciri fisik dari Rasulullah? Sampai-sampai Sayyid Yusuf Halim diyakini sebagai cicit dari Rasulullah. Sebagai umatnya, mengetahui seperti apa ciri-ciri fisik dari Rasulullah saja sudah senang, apalagi diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan beliau. Mungkin itulah impian terpendam dari hati para umat muslim. Karena itu ada beberapa hadis yang memberitahukan seperti apa ciri-ciri fisik dari beliau. Diriwayatkan dari Al-Bara, ia berkata, Rasulullah adalah orang yang paling tampan wajahnya, sosoknya paling sempurna, beliau tidaklah tinggi menjulang dan tidaklah pendek. Hadis riwayat Bukhari. Ali bin Abi Thalib juga berkata mengenai keindahan fisik dan kemuliaan sifat Rasulullah. Rasulullah bukan orang yang terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Rasulullah adalah seorang yang berperawakan sedang-sedang. Rambutnya lebat namun tidak kaku dan tidak pula keriting. Beliau tidak gemuk dan tidak kurus. Wajahnya sedikit
berbentuk bulat atau oval. Bola matanya sangat hitam, bulu dadanya lembut, seperti tidak ada bulu-bulu di badan. Telapak tangan dan kakinya tebal jika beliau berjalan seakan-akan sedang berjalan di jalanan yang menurun atau cepat. Jika menoleh, seluruh badannya ikut menoleh, dan di antara kedua bahunya ada cincin nubuwah, yaitu cincin para nabi. Telapak tangan beliau adalah yang terbagus dan dadanya yang paling bidang. Beliau adalah seseorang yang paling jujur bicaranya, yang paling memenuhi perlindungan, yang paling lembut perangainya, yang paling mulia pergaulannya. Siapapun yang tiba-tiba memandangnya tentu segan kepadanya, dan siapapun yang bergaul dengannya tentu akan mencintainya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata lagi, "Aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum maupun sesudahnya." Masya Allah, sungguh kenikmatan yang tidak terhingga apabila kita dapat bertemu dengan beliau. Pemirsa beriman, beredarnya kabar mengenai wajah cicit dari Rasulullah SAW seakan membuat kita menjadi membayangkan betapa rupawan wajah Rasulullah. Tetapi mengenai apa berita tersebut benar atau tidak, kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Namun sebagai umat muslim, kita hanya meyakini seperti apa ciri-ciri fisik dari Rasulullah, dan seperti yang diceritakan oleh para sahabatnya, sangat tergambar bahwa Rasulullah adalah seorang lelaki utusan Allah yang sangat mulia. Masya Allah. Jadi kalau kita dengar tadi Cahaya, bagaimana ciri-ciri fisiknya Rasulullah SAW itu sangat sempurna sekali penggambarannya, dari mulai matanya, dada dan sebagainya. Iya, dan gak cuma hanya kesempurnaan fisik saja, Kak, tapi juga untuk orang-orang yang pernah mengenal Rasulullah, itu Rasulullah mempunyai pribadi yang sangat sempurna. Masya Allah. Betul sekali, dan tadi di tayangan TV tadi sudah jelas, kita berdoa, kita memohon supaya Allah suatu saat di surga nanti mengizinkan kita bertemu dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih akan ada berita mengenai kecelakaan maut. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu